Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi semangat. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa bersemangat. Yes, Alhamdulillah, masya Allah, hebat semuanya hari ini pagi ini. Oke, semuanya bersemangat. Oke baik teman-teman, hari ini adakah yang tidak masuk? Alhamdulillah semuanya sehat, semuanya masuk. Sudah bersyukur ke hari ini? Alhamdulillah. Kenapa harus bersyukur? Karena bersyukur karena kita masih dikasih nafas, Masih dikasih nafas, masih dikasih hidup, masih dikasih hidup, masih dikasih sehat. Nah, ini dikasih sehat, dikasih nafas, dikasih hidup, sehingga kita semuanya bisa di sini. Oke, bisa ya. Baik, sebelumnya coba dilihat dulu teman-teman di sekitarnya sudah bersih atau belum? Sudah siap untuk pembelajaran atau tidak? Oke, Mas Dilan. Ini waktunya apa, Nak? Ya, bisa bersimpan dulu ya. Siap? Coba, jadi disiapkan dulu sebelum kalian siap. Apa itu yang mau dipelajari hari ini? Jadi semuanya jangan dirapikan dulu. Tidak ada barang-barang yang ini tidak diperlukan ketika pelajaran. Apa? Ayo coba. Silakan kita kasih dulu. Oke. Kalau ada sampah berarti teman-teman silakan dibuang, nggak apa-apa, Mas. Oke, baik. Kalau sudah siap semuanya, alangkah baiknya jika sebelum kita belajar kita awali dulu dengan Oke, belum. Silakan Ustazah ingin Mas siapa? Ayo Mas Arya. Ya, silakan. Sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban
Oke, gimana? Sudah semakin semangat? Oke. Nanti latihan lagi ya, karena itu tadi otak, ya, senam otak. Ada yang bisa? Gini. Ayo, ini. Nah, ini mengasah otaknya kita. Ya. Oke, perhatikan. Ini nanti ada aturan ya, ada kesepakatan ya teman-teman. Kalau ustazah bilang nol atau ustazah seperti ini, berarti tak ada suara. Ya. Kalau ustazah bilang satu atau ustazah begini, berarti boleh kalian ngomongnya sambil berbisik aja. Nah, tapi kalau ustazah bilang dua, nanti berarti boleh bicara dengan yang keras, tapi tidak berbisik saja. Paham? Paham. Kalau nol, Diam. satu, Bisik-bisik. dua, Teriak. bukan berteriak. Nah, kalau teriak kan wah, ya itu teriak, tapi boleh berarti boleh berbicara. Ustazah, nah itu namanya berbicara seperti ustazah. Siap? Siap. Oke. Ustazah mau tanya. Siapa di antara kalian yang pernah mendapat surat? Surat apa? Bebas, pokoknya pernah mendapat surat enggak? Surat Nah, surat apa? Surat bazar. Surat ikadi. Nah, bahan apa? Surat ikadi. Surat ikadi. Surat Apa? bazar. Surat bazar. Surat COMD. Ada lagi? Apa? Surat petas. Jagoan pentas, bimbel pentas, apa lagi? Olimpiade, oke? Surat olimpiade. Kalau tadi yang kalian sebutkan semua tadi, itu surat-suratnya kalian dapat dari mana? Dari Ustazah. sekolah. Dari ustazah, tapi yang mengeluarkan adalah sekolah. Kalau yang mungkin nggak dapat surat dari sekolah, dari temannya, pernah nggak? Ada nggak? Pernah? Hah? Dari siapa? Dari teman? Atau dari siapa, Mas? Oh, itu aja. Aduh, ya. Berarti dari teman ya? Dari teman. Oke. Baik. Nah, sebelumnya, iya, silakan kalian lihat ini dulu. Oke, perhatikan di sini. Yang biasa kalian dapat dari sekolah, bentuk suratnya yang seperti ini atau yang seperti ini? Itu yang sebelah kiri. Yang di sini. Ya. Kalau yang sebelah sini pernah nggak ada yang Pernah biasanya di WA. Oh, pernah biasanya di WA. Ya. Oke, baik. Jadi ada yang tahu ya ini kira-kira apa ini? Kok ada dua surat tapi berbeda? Surat itunya kan bukan sekolah. Surat analog satu analog, surat digital. Ada lagi yang mau menyampaikan di sini? Apa? Kira-kira yang ini ada surat apa? Di sini. Di sini ada seperti ini, ada ini. Perbedaannya apa sih? Surat penting. Formal. Ada lagi surat penting katanya. Ada lagi surat apa? Mbak. Surat resmi. Yang resmi yang mana, Mbak? Yang
pribadi. Oke, baik. Jadi teman-teman, hari ini kita akan belajar apa berarti? Surat apa? Surat resmi dan surat pribadi. Apa sih itu surat resmi? Apa itu surat pribadi? Oke, setelah itu kalian lihat video ini, tapi aturannya benar, ya. Kalian silakan lihat video. Aturannya tadi apa? Kalau benar berarti apa? Siap? Oke, baik di sini. Untuk di video nanti suratnya ada keterangan surat dinas ya teman-teman. Semoga sobat pintar dalam keadaan sehat dan berbahagia. Bertemu kembali dengan Pintar Channel di pelajaran bahasa Indonesia. Pada materi sebelumnya, tentunya sobat pintar sudah paham mengenai surat pribadi dan surat dinas. Tapi, apakah ada di antara sobat pintar yang bertanya-tanya apa bedanya surat pribadi dengan surat dinas? Meskipun keduanya sama-sama merupakan bentuk komunikasi tertulis, namun ada perbedaan mendasar antara keduanya. Mari kita simak penjelasannya. Surat pribadi adalah jenis surat yang ditujukan secara khusus kepada seseorang atau kelompok tertentu. Surat ini biasanya bersifat informal dan bersifat personal. Surat dinas digunakan untuk komunikasi resmi antara instansi pemerintah, perusahaan, atau lembaga dengan pihak eksternal atau internal. Isi surat pribadi bersifat subjektif dan seringkali berisi ekspresi perasaan. Bahasa yang digunakan cenderung informal dan akrab. Isi surat dinas bersifat objektif dan jelas, tanpa ekspresi perasaan. Bahasa yang digunakan formal dan sesuai dengan aturan baku. Format surat pribadi lebih bebas, tidak ada aturan khusus yang harus diikuti. Sedangkan, format surat dinas terstruktur dengan baik, biasanya mengikuti pedoman resmi yang telah ditetapkan. Berbicara mengenai format surat, mari kita jelajahi bersama perbedaan keduanya. 1. Kepala surat. Kepala surat berisi logo, nama instansi, serta alamat instansi. Bagian ini hanya ada di surat dinas, tidak ditemukan di surat pribadi. 2. Nomor surat. Nomor surat membantu dalam pengarsipan, referensi, dan pelacakan surat-surat yang telah dikirim atau diterima. Nomor surat hanya bisa ditemukan dalam surat dinas, sedangkan surat pribadi tidak ada. 3. Tanggal surat. Tanggal surat memberikan informasi tentang kapan surat itu dikirim atau dikeluarkan, dan dapat digunakan sebagai referensi dalam komunikasi tertulis. Bagian ini terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. Yang membedakannya, pada surat pribadi dituliskan nama tempatnya, sedangkan pada surat dinas tidak dituliskan nama tempatnya, karena pada surat dinas, nama tempat sudah tertera di kepala surat. 4. Lampiran surat. Lampiran surat adalah dokumen tambahan yang disertakan dalam sebuah surat untuk memberikan informasi lebih lanjut. Lampiran dapat berupa berbagai jenis dokumen, seperti laporan, tabel data, gambar, peraturan, atau dokumen lain yang relevan dengan isi surat. Bagian ini hanya terdapat pada surat dinas. 5. Perihal surat. Perihal surat memberikan gambaran singkat tentang apa yang akan dibahas dalam surat tersebut. Bagian ini hanya terdapat di surat dinas. 6. Nama alamat yang dituju. Nama alamat yang dituju sangat penting, karena menentukan tujuan komunikasi dan sikap bahasa yang harus diterapkan dalam surat. Bagian ini terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. 7. Salam pembuka. Salam pembuka adalah ungkapan atau kalimat yang digunakan untuk memulai komunikasi secara formal atau informal dalam berbagai situasi atau konteks. Bagian ini terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. 8. Paragraf pembuka surat. Paragraf pembuka surat bertujuan untuk memperkenalkan penulis, memberikan konteks atau latar belakang surat, serta menyampaikan tujuan atau maksud penulisan surat tersebut. Paragraf ini ada di surat pribadi maupun di surat dinas. 9. Isi surat. Isi surat adalah bagian utama dari sebuah surat yang berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan oleh penulis kepada penerima surat. Isi surat dapat berupa pemikiran, perasaan, permintaan, penjelasan,
atau berbagai jenis komunikasi lainnya yang relevan dengan tujuan penulisan surat tersebut. Bagian isi surat terdapat pada surat pribadi dan surat dinas. 10. Penutup surat. Penutup surat adalah bagian terakhir dari surat yang mengandung ungkapan atau kalimat yang menutup surat dengan sopan. Penutup surat biasanya berisi ucapan terima kasih, harapan, atau kalimat penutup lainnya yang sesuai dengan konteks dan hubungan antara penulis dan penerima surat. Bagian ini pun ada pada surat pribadi dan surat dinas. 11. Tanda tangan dan nama pengirim. Tanda tangan dan nama pengirim dalam surat adalah bagian terakhir dari sebuah surat yang menunjukkan identitas penulis. Tanda tangan biasanya merupakan tanda fisik atau elektronik yang dibuat oleh penulis untuk menandai keaslian surat tersebut. Bagian ini ada dalam surat pribadi maupun surat dinas. Perbedaannya, karena surat dinas bersifat resmi, selalu mencantumkan jabatan atau pangkat pengirim surat. Rangkuman perbedaan surat pribadi dan surat dinas bisa dilihat pada tabel berikut. Semoga dengan mengenali perbedaan surat pribadi dan surat dinas, sobat pintar semakin paham dengan kedua jenis surat ini. Semoga Baik. Kira-kira yang dijelaskan dari video tadi apa saja? Perbedaan surat pribadi sama surat dinas. Perbedaan surat resmi dan surat dinas, perbedaannya pada apa saja? Perkataan. Kepala surat. Ada? Nomor surat. Ada apa berarti? Kalau ada nomor surat, ada ini pada apa namanya? Isi. Bagian Surat. bagian surat. Ya, bagian surat. Coba ini tak. Ini ya tak. Bapak. Kita lihat di sini aja. Semoga dengan mengenali perbedaan surat pribadi, rangkuman perbedaan surat pribadi ada dalam surat pribadi maupun surat dinas. Oke. Kalau kalian lihat yang ini tadi, berarti perbedaannya pada apa? Coba. Nomor yang surat dinas itu ada tanda tangan. Dimulai dari awal, dari atas. Coba kalian lihat dari atas. Nah, dari atas berarti kalau angkat tangan dulu. Silakan angkat tangan. Ustazah tunjuk baru berbicara. Nah, ini boleh ini yang angkat dua ini. Ini aturan yang kedua ini. Berarti harus berbicara. Boleh bicara dengan keras. Silakan angkat tangan. Ayo. Kalau sebelum disuruh angkat tangan kalian semuanya berbunyi ada yang ini kenapa salah angkat tangan kok nggak ada yang berani? Karena ini termasuk tata nama juga, adab juga. Ketika mau menyampaikan sesuatu silakan angkat tangan dulu baru berbicara. Jadi tidak yang sama berbicara nanti bingung kalian mau bersuara dari mana ya? Nah, baik coba silakan angkat tangan. Sebutkan satu aja, satu anak satu perbedaannya, angkat tangan dulu lagi silakan. Ya, Radin. Oke, yang informal yang mana Mas? Oke, surat pribadi informal, kalau surat dinas formal. Informal itu berarti kan tidak formal, berarti boleh menggunakan bahasa yang tidak baku, ya kan? Boleh. Misalkan ini, coba. Halo Era, apa kabarmu? Lama niat kita tak berkirim kabar. Itu kalau dalam surat formal boleh tidak dengan kata-kata seperti itu. Ya kan? Jadi bahasanya bebas. Yang dalam surat pribadi, ya kan? Bebas kan? Tapi kalau dalam bahasa ini surat dinas lebih formal bahasanya, harus pakai bahasa baku. Nah, bahasa Indonesia yang baku. Maksud akan dilaksanakan. Oke, ya perbedaan yang lainnya lagi, angkat tangan dulu. Angkat tangan dulu dan sebutkan, silakan perbedaannya. Ustazah mulai dari yang awal tadi loh, dari yang paling atas sendiri dilihat perbedaannya tadi apa? Angkat tangan
Perbedaannya apa? Ayo, angkat tangan silakan Bapak. Nggak usah takut salah. Yang mama ini kan pembelajar. Ayo, silakan. Ini Mbak, angkat. Nah, tangannya tinggi. Ayo Mbak, buka. Oke, baik. Surat dinas ada kepala suratnya. Kalau surat pribadi tidak ada. Lanjut. Perbedaan yang berikutnya. Angkat tangan dia, Bapak. Surat pribadi gak ada nomornya, surat ini ada nomornya. Sip, surat pribadi tidak ada nomornya. Surat dinas ada nomornya. Lanjut. Perbedaan berikutnya. Angkat tangan, silakan. Lihat dari sini. Kalian lihat yang tertulis di surat pribadi, di surat dinas atau surat resmi itu di situ ada apa? Dan di surat pribadi itu tidak tertulis. Nah, ya silakan Mbak Nisa. Surat dinas ada lampiran. Ya. Nah, surat dinas atau resmi ada lampiran. Kalau surat pribadi Gak ada. tidak ada. Yang lain? Ya, Lintan. Surat dinas ada stempel ya. Kalau Iya. surat pribadi tidak ada. Betul. Surat dinas ada stempelnya, jadi resmi. Kalian dapat surat dari sekolah pasti ada stempel SDIT Nurul Islam, ya enggak? Ya. Iya. Tapi kalau surat pribadi tidak ada. Yang lain lagi ada, yang masih ada yang belum tersebut. Kalau kalian bingung apa? Bisa? Bisa ya? Surat dinas ada perihalnya, surat pribadi gak ada. Mantap, keren. Surat dinas ada perihalnya. Kalau pribadi tidak ada. Oke, dari sini sudah paham teman-teman? Sudah. Ya, yang belum paham boleh tanya dulu, boleh bertanya. Kalau sudah paham, ini Ustazah kasih percobaan lagi ya. Ya. Ya, oke baik. Nah, ini ada dua. Yang kanan, kanannya Ustazah ya berarti. Kanannya Ustazah ini surat apa? Surat dinas atau surat resmi. Kalau yang di sini surat pribadi. Yang ini silakan mau maju ke depan, boleh langsung tulis bagian-bagiannya. Kira-kira nomor satu ini nomor apa ini, boleh tulis yang di sini atau tulis yang di sini. Silakan. Ya. Ayo. Ini sudah ada. Nah, silakan. Ya, bagian-bagiannya kayak di bawah itu, silakan kalian tulis di sana. Ayo, silakan maju satu persatu. Yang mau? Enggak terlalu Kalian maju dulu, maju saja. Biar nanti kelihatan oh yang dulu, biar nanti kelihatan. Ayo, ayo, bersedia siapa yang cepat? Ayo, dong. Siapa cepat dia dapat. Silakan maju, maju, maju. Ayo, satu anak ini satu, silakan. Nah, yuk. Nama dulu bawa saya. Berarti ini yang nomor ini saya turunkan dulu, Mbak. Saya turunkan dulu. Nah, oke. Kalau mau nulis di sana, berarti namanya apa? Nah, bagian situ. Oke, bagus. Iya, nomor 2. Silakan. Itu misinya terserah kan? Loh, iya, isinya sesuai ini. Sektor surat. Namanya apa ya di situ? Namanya apa? Nah, silakan. Boleh tanda tangan saja. Silakan, bebas kalian mau ngisi bagian mana? Bebas, ayo. Itu masih banyak yang kosong, ayo pilih yang putra juga boleh silakan. Wah, tanda tangannya mana? Ayo, silakan. Lanjut, Azra. Silakan. Ayo. Monggo. Ayo. Ayo habis ini kamu habis. Apa?
Nah, di sini aja. Ayo. Silakan. Ayo. Tulis pakai bolpen, apa? Bolpen boleh. Ya silakan. Cepat-cepat. Bawa bolpen sendiri nggak apa-apa. Sendiri. Ayo semua bolpen sendiri silakan. Jangan berbulan. Jangan berbulan. Ayo mana yang mana Putra? Halo Mas, ada apa ya ini ya? Yang mau mengisi silakan antri di sini. Halo guys. Ayo siapa lagi? Sudah penuh? Ayo segera dirapi. Surat tombak bukan. Baik, karena yang perempuan rata-rata mengisi yang surat resmi, untuk yang laki-laki silakan mengisi bagian yang pada surat pribadi. Ayo perempuan masih ada? Yang anak perempuan masih ada tempat? Untuk nomor berapa itu? 6, 7, 8. Nah, itu masih kosong, silakan dipenuhi dulu yang perempuan. Yang laki-laki bagian surat pribadi itu ada kotak yang kosong. Enak gak tanganku? Hah? Tarik kan ini, kamera ini kan ini. Silakan yang anak laki-laki yang tak segera bagian surat pribadi.
Ini Bapak nanti kita koreksi, namanya ini dikoreksi ya. Silakan. Boleh. Ya Mas, silakan. Ya, boleh pilih bagian yang mana saja. Yang lainnya berarti yang lainnya sambil nunggu di sini kalau mau ngomong berarti aturan nomor 1. Ayo Mas, masih banyak yang kosong, silakan maju ke depan diisi. Berarti ya. Oke, perhatikan. Coba teman-teman ada yang berombol. Silakan berbaris yang rapi sebelum mengisi. Nah, itu lebih enak dilihat. Yang sudah selesai silakan kembali ke tempat duduknya. Masih ada 4 yang kosong. Siapa yang mengisi? Silakan, ada 4 yang kosong. Iya. Aku lagi ngerekam itu. Hippopotamus. Batu hippopotamus. Kalau yang sudah silakan kembali ke tempatnya. Silakan kembali ke tempat duduknya. Masih ada 3 yang kosong. Yang sudah tidak berkepentingan untuk menulis, silakan kembali ke tempat duduknya. Yang masih mau menulis lanjutkan, silakan. Adin kerekam, sopan kerekam. Wah, iya kan? Siapa yang Pelan-pelan ya kalau lewatnya. Tapi masih nyambung-nyambung jalannya masih banyak di sana. Oke.
Di dalamnya ini memang tulisannya tempat ruang kelas 1, tapi ini masuk apa berarti yang seperti ini? Apa? Isi surat. Oke. Jadi kalau yang di bagian dalam ini juga sama, yang bagian sini itu adalah isi surat. Surat pribadi juga gitu. Di sini ada tanggal surat, oke? Sama. Kemudian untuk temanku, berarti ini sama dengan kepada yang terhormat. Berarti ke papa namanya alamat surat. Halo Sabrina, berarti salam pembuka. Tuh, bagaimana kabarmu? Tuh, atau yang di sini disebut tadi pendahuluan. Oke, baik, yang terakhir diharapkan Bapak Ibu bisa hadir. Ini masuk apa? Penutup surat jawabannya. Benar apa salah? Demikian surat yang kami buat. Nah, berarti itu penutup apa? Bukan? Ya. Penutup. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah salam penutup. Kemudian terakhir ada nama dan tanda tangan, ini adalah pengirim surat. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan? Beneran? Iya. Beneran sudah paham? Iya. Oke, tadi contohnya ya, itu kan ada surat resmi dan ada surat pribadi. Nah, di sini ada satu permasalahan. Kalian kan biasanya biasa ada kan? Mungkin kemarin ada yang izin tidak masuk. Kemudian ada yang hari besok mungkin ada yang izin nanti mau masuk. Selama ini, kalian sudah pernah membuat surat belum? Belum. Sudah. Tapi hanya lewat Baiklah. ya. Cuma bagian-bagiannya masih belum lengkap, ya enggak? Iya. Nah, ini nanti sebentar. Oke, baik. Kira-kira kalau surat resmi itu kan dari instansi kemudian dikirim ke pribadi atau instansi yang lain. Kalau surat pribadi kan dari sendiri untuk orang lain gitu ya. Nah, kalau surat izin itu kan kalian dari pribadi dikirim ke sekolah. Kira-kira masuk surat apa? Ayo, surat izin. Kalau surat izin, nanti kira-kira ada kop suratnya apa tidak? Surat izin dari kalian. Kalian kan tidak masuk. Nah, kemudian itu nanti terus menulis surat izin ke sekolah. Berarti yang menulis itu nanti kalau kalian tulis surat itu ada kopnya atau kepala suratnya apa dari kira-kira? Hah? Iya, baik. Ada enggak? Enggak ada. Kan yang kirim dari kalian, tapi ditujukan kepada sekolah. Nah, kalau ke sekolah, kira-kira bahasa yang digunakan bagaimana? Oke, ini nanti buat kalian ya. Silakan dipikirkan habis ini buat kelompok. Baik. Ya. Baik, ini untuk yang putra dulu dari 3 kelompok. Nah, ini ya, boleh tuh, silakan. Adin, Mawan,
bagaimana? Nah, monggo dipikirkan ya. Kan ini suratnya dari kalian, terus kemudian dikirim ke sekolah, bahasanya bagaimana, dan silakan isinya kalian tulis, dipikirkan bersama kelompoknya. Coba. Satu kelompok satu surat. Satu kelompok satu surat. Boleh surat izin tidak masuk karena pergi atau apa? Satu kelompok satu. Satu kelompok satu. Atau mungkin surat izin karena sakit. Oke, perhatian. Oke, baik teman-teman. Ini nanti waktu kalian adalah 7 menit. Jadi buat teman-teman kalian rasanya silakan 7 menit
boleh yang sakit atau mau pergi atau ada acara apa silakan. Intinya itu membuat surat izin tidak masuk, itu intinya. Silakan boleh monggo. Ini kalian berpikir surat apa? Pelajaran sama karena saya
Sampaikan aja. Ya. Salam pembukanya belum ada. Oke, baik itu ya. Ini kelompok berapa yang tadi? Bangga yang kamu pegang berarti kelompok 2. Oke, baik itu ya dari penilaian dari kelompok 3 masih bagian-bagiannya masih kurang. Ayo lanjut ke kelompok 1 Putra, silakan. Ya, nah. Coba silakan sampaikan. Disampaikan yang keras. Halo. Mbak, silakan membantu ulang. Perhatikan temannya undang ini. Undang. Halo, Mas. Pendahuluan dan tujuan. Ya perhatikan kelompok 2, kelompok 3. Halo. Ini kalian sudah dikoreksi sama yang kelompok 1. Apa yang belum enggak? Alamat surat. Alamat surat terus Mengirim surat mengirim surat pendahuluan. dan pendahuluannya. Ya, yang lainnya sudah ada. Sudah. Oke, baik silakan dulu. Ya, lanjut kelompok 2. Ayo, Mas, waktunya tinggal 2 menit. Mas, presentasi di sini, silakan. Ayo, baik. Dari yang di sini, lakukan presentasi. Yang lainnya dengarkan. Halo. Sudah enggak belum? Sampaikan yang keras. Sampaikan yang keras. Ini nilai presentasi baik untuk kelompok ini. Baik, untuk kelompok ini, Kelompok siapa? kelompok 3. Yang dinilai kelompok berapa? Kelompok 1. Yang tulisannya kelompok 2. Sudah ya. Sudah dimasukkan, semuanya sudah masuk. Jadi soalnya sudah lengkap. Oke, baik. Ayo, tepuk tangan ya. Lanjut dengan kelompok 2, Putri. Bersegera ya.
baik, tepuk tangan. Oke, baik. Kita juga jempol buat kalian semua. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat, 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 hebat. Ulangi ya, 1, 2, 3. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat. Oke, baik teman-teman semuanya. Oke, untuk yang terakhir, ini kira-kira apa ya? Untuk refleksinya, apa yang bisa kalian sampaikan? Oh ya, untuk tadi sebentar. Untuk surat izin itu masuk surat apa sebenarnya teman-teman? Surat pribadi. Surat pribadi tapi bersifat resmi ya. Jadi pribadi yang hampir ke resmi. Karena untuk susunannya masuk ke pribadi, tapi kata-katanya harus dengan bahasa resmi. Itu ya. Oke, baik. Ada yang mau menyampaikan untuk pembelajaran hari ini bagaimana teman-teman? Seru. Oke, seru. Ada lagi yang menyampaikan pembelajaran hari ini bagaimana? Sudah paham dengan Sudah. surat pribadi dan surat resmi? Oke, jadi teman-teman, kalau di dalam Islam yang tidak boleh ketinggalan apa kira-kira? Salam. Atau mungkin setelah kalian tahu dulu Nabi yang pernah mengirim surat dengan menulis basmalah pertama kali itu Nabi siapa? Yunus Sulaiman. Nabi Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu dulu ketika mengirim surat, ya kan, itu di atasnya ditulis Bismillahirrahmanirrahim. Kalian juga boleh seperti itu. Jadi itu penanaman konsep, tidak apa-apa ya. Silakan ketika kalian mau menulis surat, jangan lupakan Bismillah ataupun terutama yang paling penting adalah salam. Itu tidak boleh tertinggal, terutama kita sebagai umat muslim. Oke, baik teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini benar-benar bermanfaat buat kita semua.